Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pemaparan paper Kepemimpinan Pendidikan Islam oleh saya, Dalma Yeti, di bawah pimpinan Bapak Profesor Dr. Haji Asmendri, SAG, MA. Pada hari ini, kita akan membedah bagaimana madrasah harus berevolusi di era disrupsi. Dunia pendidikan berada dalam pusaran revolusi industri 4.0 dan society 5.0 yang menuntut perubahan fundamental pada tata kelola institusi. Madrasah tidak lagi bisa berdiri sendiri sebagai entitas yang terisolasi dari perkembangan teknologi yang eksponensial. Digitalisasi bukan tren, melainkan kebutuhan esensial untuk menjaga relevansi di tengah persaingan global. Munculnya sebuah paradok digitalisasi di mana banyak madrasah penerima perangkat keras, namun pemanfaatannya belum optimal. Kesenjangan ini terbukti atau terjadi karena ketidaksiapan mentalitas atau mindset sumber daya manusia yang masih enggan keluar dari zonasi atau zona nyaman budaya kerja secara tradisional. Merujuk pada teori Rogers, adopsi teknologi dipengaruhi oleh persepsi individu. Di madrasah sering ditemukan kelompok lagers yang memandang teknologi sebagai beban tambahan, bukan sebagai pemungkin atau enabler yang mempermudah pekerjaan. Ketidaksiapan mental ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ar-A'raf ayat 11, yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat tersebut menegaskan hukum perubahan atau sunatullah. Perubahan nasib madrasah dari tertinggal menjadi maju harus diawali dengan perubahan internal, seperti mentalitas, karakter, ilmu pengetahuan, dan niat. Pengembangan sumber daya manusia adalah kunci kemajuan organisasi. Disinilah peran kepemimpinan menjadi sangat krusial. Kepemimpinan konvensional yang hanya mengandalkan otoritas formal tidak lagi mencukupi untuk menavigasi perubahan yang disruptif. Kepemimpinan digital atau yang biasa disebut dengan digital leadership hadir sebagai jawaban untuk menjembatani jurang antara ketersediaan teknologi dan kesiapan sumber daya manusia. Pemimpin digital adalah mereka yang mampu menggunakan aset digital organisasi untuk menciptakan nilai tambah. Kepemimpinan konvensional tidak lagi cukup. Kepemimpinan digital atau digital leadership hadir sebagai jawaban untuk menjembatani jurang teknologi dan sumber daya manusia. Pemimpin digital mampu menggunakan aset digital organisasi untuk menciptakan nilai tambah. Kepala madrasah harus bertransformasi dari sosok administrator yang sibuk dengan surat menyurat menjadi seorang inovator. Ia bertanggung jawab menciptakan ekosistem yang mendukung kreativitas guru dan meningkatkan keterlibatan siswa. Sesuai standar ISTE, pemimpin pendidikan harus menjadi agen perubahan yang memfasilitasi visi bersama untuk pemberdayaan belajar melalui teknologi. Tanpa visi yang kuat, pengadaan teknologi hanya akan menjadi pemborosan anggaran. Kita harus menghindari digitalisasi semu, di mana teknologi hanya menjadi alat bantu untuk visual tanpa mengubah metode mengajar. Integrasi yang efektif memerlukan kerangka PPACK, pemahaman hubungan antara teknologi, pedagogi, dan konten materi. Digitalisasi adalah bentuk respon terhadap perintah Allah untuk memperhatikan hari esok.
Teknologi harus difungsikan sebagai instrumen untuk menjaga akal. Pemimpin digital madrasah memastikan bahwa keterbukaan informasi tidak merusak moral, melainkan menjadi jalan peningkatan intelektual yang berujung pada pengenalan terhadap sang Khalik. Pemimpin digital harus memiliki adaptabilitas dan fleksibilitas kognitif. Karakter agility atau ketangkasan juga penting agar madrasah tidak tertinggal. Ketangkasan ini berakar daripada sifat fatonah atau kecerdasan Rasulullah SAW. Digitalisasi data adalah perwujudan prinsip tabayun, di mana kita diperintahkan untuk melakukan verifikasi data agar tidak mengambil keputusan yang salah atau mencelakakan pihak lain. Seorang kepala madrasah tidak boleh mengambil kebijakan hanya berdasarkan asumsi atau informasi yang belum teruji kebenarannya. Literasi data memungkinkan pimpinan memahami performa guru dan pencapaian siswa secara mendalam, sehingga setiap kebijakan pendidikan yang diambil bersifat akurat dan berkeadilan. Guru harus berubah dari transmitter menjadi fasilitator. Kepala sekolah harus memfasilitasi pelatihan berkelanjutan agar guru tidak dianggap gagap teknologi dalam pembelajaran dan menjadi berpusat pada siswa atau yang kita sebut dengan student center. Optimalisasi LMS dan AI. Gunakan LMS sebagai sentra administrasi dan akademik. Adopsi learning analytics berbasis AI untuk memantau perkembangan belajar siswa secara real time. Ini membantu memberikan intervensi cepat bagi siswa yang berisiko tertinggal. Pemimpin harus menjaga privasi data dan mengedukasi etika digital sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 yang melarang kita untuk bertajasus atau mencari-cari kesalahan dan berprasangka buruk. Ayat ini menjadi landasan budaya kerja yang sehat dan saling percaya di madrasah. Resistensi terhadap perubahan merupakan fenomena organisasional yang lumrah terjadi ketika sebuah sistem mapan dihadapkan pada sebuah disrupsi teknologi. Dalam konteks madrasah, kepemimpinan digital seringkali berbenturan dengan kenyamanan status quo yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Salah satu tantangan terbesar adalah kesenjangan digital antara guru muda atau digital native dan guru senior atau digital immigrants. Strategi kepemimpinan yang efektif bukan melalui paksaan instruksional, melainkan melalui pendekatan persuasif humanis. Secara teknis, merangkul guru-guru senior dapat dilakukan melalui model reserve mentoring, di mana guru muda membantu guru senior dalam penguasaan perangkat digital. Sementara guru senior tetap membimbing guru muda dalam aspek pedagogi dan nilai-nilai kearifan lokal. Pendekatan persuasif Al-Hikmah dengan menerapkan reserve mentoring agar guru senior merasa dihargai pengalamannya, sementara guru muda membantu penguasaan teknologi. Sampailah kita pada akhir pembahasan dengan menyimpulkan beberapa langkah konkret yang dapat kita ambil. Yang pertama, model kepemimpinan digital hybrid dalam pendidikan Islam merupakan manifestasi dari integrasi antara efisiensi teknokratis dengan keluhuran etis. Di tengah arus digitalisasi, kepala madrasah tidak boleh terjebak pada mekanisme pendidikan yang dingin. Sebaliknya, pemimpin harus mampu mengolaborasikan kecanggihan sistem atau high tech dengan
kedalaman spiritualitas atau high touch. Model kepemimpinan digital hybrid adalah keseimbangan antara efisiensi sistem atau high tech dengan kedalaman spiritualitas dan keteladanan atau high touch. Kemajuan materi harus dibarengi dengan kematangan rohani. Yang kedua, melakukan reorientasi terhadap anggaran madrasah agar lebih responsif terhadap kebutuhan transformasi digital. Kepala madrasah harus berani mengalokasikan dana secara strategis, tidak hanya untuk pengadaan perangkat fisik, tapi lebih pada berkelanjutan ekosistem digital. Hal ini mencakup investasi pada brainwave internet, keamanan data, dan lisensi perangkat lunak pendidikan yang kredibel. Yang ketiga, pembentukan komunitas praktisi atau Professional Learning Community atau yang biasa kita sebut dengan PLC di kalangan pendidik. Strategi ini bertujuan untuk memecah isolasi profesional dan mendorong kolaborasi antar guru dalam menguasai teknologi. Kepala madrasah berperan sebagai fasilitator yang menyediakan waktu dan ruang bagi guru untuk berbagi praktik baik atau best practice penggunaan media pembelajaran yang digital. Kesuksesan digitalisasi bukan pada perangkatnya, tetapi pada orang-orang yang berada di belakang. The man behind the gun. Dibutuhkan keberanian sajaah untuk keluar dari zona nyaman demi masa depan generasi. Mari kita perbarui niat dan melangkah maju. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.